semuanya, selamat siang. Selamat datang di kelas matematika bersama dengan aku, Elvida Siti Saprina. Nah, teman-teman sekalian bisa panggil aku Kak Vida. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan belajar mengenai pertama ada pembulatan, kemudian satuan panjang, dan yang terakhir satuan berat. Nah, yang pertama pembulatan. Pembulatan ini merupakan sebuah metode yang dilakukan agar sebuah angka dapat menjadi lebih sederhana. Nah, caranya yaitu dengan mengubah angka ke nilai terdekatnya. Terdapat dua aturan dasar dalam melakukan pembulatan bilangan ini yang perlu teman-teman sekalian ketahui. Yaitu yang pertama adalah apabila digit terakhir yang ingin dibulatkan adalah 1, 2, 3, atau 4, maka kita membulatkan angkanya ke bawah. Namun apabila digit terakhir yang ingin kita bulatkan itu adalah 5, 6, 7, 8, atau 9, maka kita membulatkannya ke atas. Nah, gimana sih penggunaan aturan dasar ini? Nah, mari kita lihat dulu ke jenis-jenis pembulatan. Terdapat beberapa jenis pembulatan, yaitu yang pertama ada pembulatan ke satuan terdekat. Nah, pembulatan ke satuan terdekat ini digunakan pada bilangan desimal atau bilangan yang memiliki tanda koma. Nah, cara membulatkannya yaitu apabila angka yang berada di belakang komanya ini merupakan angka 1, 2, 3, atau 4, maka kita membulatkannya ke bawah. Nah, misalnya bisa kita lihat pada contoh yaitu 4,3. Angka yang berada di belakang tanda komanya merupakan angka 3. Nah, jadi kita akan membulatkannya menjadi 4. Kemudian aturan yang kedua yaitu apabila angka yang berada di belakang komanya merupakan angka 5, 6, 7, 8, atau 9, maka kita membulatkannya ke atas. Misalnya, bisa kita lihat pada contoh yaitu 45,7. Nah, angka 7 merupakan angka yang berada di belakang tanda koma. Artinya kita membulatkan angkanya ke atas, yaitu menjadi 46. Bilangan 45 atau angka 45,7 kita bulatkan menjadi 46. Kemudian yang kedua yaitu pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, aturannya yaitu apabila angka satuannya merupakan angka 1, 2, 3, atau 4, maka kita membulatkannya ke bawah. Namun apabila angka satuannya yaitu 5, 6, 7, 8, atau 9, maka kita membulatkannya ke atas. Nah, teman-teman sekalian bisa melihat pada contohnya yaitu pada angka 24. Nah, satuannya adalah 4. Jadi bilangannya atau angkanya kita bulatkan menjadi 20. Kemudian pada contoh kedua yaitu 66, angka satuannya merupakan angka 6, sehingga kita bulatkan ke atas menjadi 70. Nah, kemudian pembulatan yang ketiga yaitu pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, aturannya yaitu apabila dua angka terakhir lebih kecil dari 50, maka bilangannya kita bulatkan ke bawah. Dan apabila dua angka terakhir dari bilangannya lebih besar atau sama dengan 50, maka kita bulatkan ke atas. Nah, kita bisa lihat pada contoh yaitu 326.
Nah, dua angka terakhirnya kan 26. Jadi bilangannya kita bulatkan ke bawah menjadi 300. Kemudian pada contoh yang kedua yaitu 762. Nah, dua angka terakhirnya yaitu 62, nilainya lebih besar daripada 50. Sehingga bilangannya kita bulatkan ke atas yaitu menjadi 800. Nah, terakhir pembulatan ke ribuan terdekat. Aturannya yaitu apabila tiga angka terakhir dari bilangan lebih kecil dari 500, maka kita akan membulatkannya ke bawah. Namun, apabila tiga angka terakhirnya lebih besar atau sama dengan 500, maka bilangannya kita bulatkan ke atas. Kita bisa lihat contoh yaitu 1216. Nah, tiga angka terakhirnya merupakan 216 yang kurang dari 500, sehingga teman-teman sekalian bisa membulatkannya menjadi 1000. Kemudian pada contoh yang kedua, yaitu 2823. Nah, tiga angka terakhirnya, yaitu 823, merupakan angka atau bilangan yang lebih besar daripada 500, sehingga bilangan 2823 ini kita bulatkan menjadi 3000. Oke, selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai satuan panjang. Nah, satuan panjang ini merupakan satuan yang sering digunakan dalam pengukuran. Misalnya apabila teman-teman sekalian mengukur tinggi badan atau mengukur tinggi meja dan lain sebagainya. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai urutan-urutan satuan panjang. Nah, teman-teman bisa lihat pada layar tangga satuan panjang, yaitu yang paling atas ada kilometer, kemudian ada hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, teman-teman bisa lihat keterangan pada gambarnya, yaitu apabila kita naik satu tingkat pada tangganya, maka itu artinya dibagi 10. Dan apabila kita turun satu tingkat, itu dikali 10. Nah, gimana sih ini Kak, dibagi 10 dan dikali 10 ini? Pasti teman-teman sekalian ini ada yang bertanya-tanya ya. Nah, misalnya apabila kita punya sebuah benda yang panjangnya itu 1 meter. Nah, apabila teman-teman ingin menyatakannya atau mengubahnya ke satuan desimeter, kita bisa lihat di tangga satuan ini. Nah, dari meter ke desimeter itu turun atau naik berapa tingkat sih? Nah, teman-teman bisa lihat meter ke desimeter itu turun satu tingkat, yang artinya berarti dikali 10. Jadi apabila 1 meter benda itu artinya nilainya setara atau sama dengan 10 desimeter. Nah, pada gambar berikut teman-teman sekalian bisa melihat beberapa contoh alat-alat ukur satuan panjang, yaitu ada meteran, mikrometer sekrup, kemudian ada penggaris. Nah, setelah membahas mengenai satuan panjang, selanjutnya kita akan belajar tentang satuan berat. Yang pertama yaitu urutan satuan berat, atau kita akan melihat tangga ukur satuan berat. Nah, yang paling atas ada kilogram, kemudian hektogram atau biasa dikenal dengan sebutan ons,
yang ketiga ada dekagram, kemudian gram, desigram, sentigram, dan yang paling terakhir ada miligram. Nah, seperti pada satuan panjang, pada satuan berat pun aturannya sama, yaitu setiap naik satu tingkat dibagi dengan 10, dan apabila turun satu tingkat, maka dikalikan dengan 10. Misalnya, teman-teman sekalian mempunyai beras. Nah, beras tersebut ketika ditimbang nilainya 1 kg. Nah, 1 kg ini setara dengan 10 hektogram. Karena dari kilogram ke hektogram itu turun satu tingkat, sehingga dikalikan 10. Jadi 1 kg beras setara dengan 10 hektogram beras. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melihat beberapa contoh alat ukur satuan berat yang sering kita jumpai. Yaitu yang pertama ada timbangan gantung, kemudian ada timbangan duduk, dan yang terakhir itu ada timbangan digital. Jadi cukup sekian pembahasan kita, pembelajaran kita pada hari ini yang membahas terkait pembulatan bilangan, kemudian satuan panjang dan satuan berat. Terima kasih adik-adik sekalian telah menonton video ini sampai akhir. Tetap semangat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.